Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru penggerak, kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas modul 2.1 A8 modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Rindarti Fathur Rohmah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, asal instansi SMA Negeri 1 Kragan. Di kelas Jateng 06.28, fasilitator kami Bapak Irwan Rozani MPD dan didampingi pengajar praktek kami Ibu Zaimatun SPD. Tujuan pembelajaran khusus koneksi antar materi kali ini adalah CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, dan yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat diterapkan di kelas? Setidaknya ada 5 tahapan dalam pembelajaran diferensiasi. Tahap awal adalah menentukan tujuan pembelajaran. Di tahap kedua, menganalisis kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, readiness, minat, dan profil belajar. Di tahap ketiga, guru menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, konten, proses, dan produk. Sementara di tahap keempat, menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan di tahap terakhir, melakukan asesmen pembelajaran sesuai tujuan dan kebutuhan murid. Pertanyaan ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan melakukan pemetaan terhadap 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid. Dan yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami tergantung profil belajarnya, kecerdasan majemuknya, dan pengaruh lingkungannya. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pilih. Kita berada di koneksi antar materi. Pertanyaannya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran diferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari sebelumnya? Hubungan antara materi yang dipelajari di modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, dan modul terakhir yang dipelajari pembelajaran diferensiasi, semuanya bertujuan untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Setelah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, harapannya akan terwujud profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Dalam Modul 1.1, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia atau anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan memastikan bahwa dalam setiap prosesnya anak-anak merasa selamat dan bahagia. Sementara dalam Modul 2.1, sebagai seorang pendidik, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Di dalam Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid saya butuhkan dan apa yang saya bisa lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Sementara peran guru penggerak diantaranya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Guru membantu murid dalam belajar, termasuk dalam mendidik karakter baik siswa di sekolah. Di Modul 2.1, sebagai seorang pendidik, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan Modul 2.1 Pembelajaran Diferensiasi. Di Modul 1.3, guru dapat menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. C. Jabarkan 3 strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Keterkaitan antar materi Modul 1.4 Budaya Positif dengan Modul 2.1 Pembelajaran Diferensiasi. Dalam Modul 1.4 Budaya Positif, penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Tibalah kita pada bagian kesimpulan dari koneksi antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian yang bisa saya paparkan dalam koneksi antar materi. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.